Anak-anak, selamat jumpa kembali dengan saya, Pak Andreas. Kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran matematika. Kita sudah sampai video yang ke-6, yaitu kita akan belajar pecahan bagian ke-6. Jadi sudah ada 6 video yang Pak Guru berikan sebagai bahan pengajaran tentang pecahan. Saya percaya kalian tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran tentang pecahan pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, topik kita hari ini kita tetap mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Yang kedua, kita juga masih mempelajari bagaimana kebalikannya, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, yang ketiga, kita akan belajar hal yang baru, yaitu bagaimana mengubah pecahan menjadi persen. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah bagaimana mengubah persen ke pecahan biasa. Ya, ada 4 hal hari ini kita belajar, anak-anak. Berikutnya, pengantar. Seperti biasanya, untuk mengingat kembali bahan pelajaran sebelumnya, maka akan diulang tentang pecahan desimal dan cara mengubahnya supaya lebih paham. Baru setelah itu kita akan belajar tentang hal yang baru, yaitu tentang persen. Ya, itu anak-anak. Oke, yang pertama anak-anak, kita akan bagaimana mengulang kembali cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar kembali tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Nilai tempat pada pecahan desimal berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Contohnya anak-anak, 35,124. Bilangan ini adalah desimal karena ada koma. Maka nilai tempatnya adalah 4 paling belakang itu disebut perseribuan karena ada 3 angka di belakang koma. Satu yang 3 angka di belakang koma itu satu ada nolnya 3, maka disebut 1000, maka perseribuan. Nilainya adalah 4 per 1000. 2 itu perseratusan. Karena 2 angka di belakang koma, maka nilainya adalah 2 per 100. Ya, 2 angka di belakang koma artinya 1 nolnya 2. 1 anak-anak. 1 nilainya adalah persepuluhan. Karena 1 angka di belakang koma, maka menjadi 1 per 10. Sedangkan 5 itu adalah satuan. Nah, ini bilangan bulatnya ya, satuan, maka nilainya adalah 5. Nah, 3 itu puluhan. Bilangan bulat puluhan, maka nilainya 30. Anak-anak, mengapa ini dibaca 35,124 bukan 124? Karena ini ya, karena ada nilai pernya, ada komanya. Maka kalau ini adalah per 1000, ini per 100, ini per 10, supaya lebih paham. Berikutnya anak-anak, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 1. Penyebutnya diubah menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Artinya tinggal nambahin 01 terus. Ya. Kalau sudah bisa dibuat per 10 ya per 10. Kalau belum bisa naik ke per 100
belum bisa lagi naik ke per 1000 dan seterusnya. Contohnya 2/5. 2/5 itu bisa diubah ke penyebutnya per 10. Dikali berapa? 2. Ya. Kalau penyebutnya kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Maka 5 kali 2 itu per 10, maaf. 2 kali 2 adalah 4. Ini sudah ada per 10, maka sudah desimal. Maka tinggal 0,4. Kalau satu angka di belakang koma itu per 10, maka 0,4. Contoh kedua, 3/4. 3/4 itu nggak bisa dibuat per 10, maka naik per 1000 kali 25. Kalau penyebutnya kali 25, maka pembilangnya juga kali 25. 4 kali 25 itu 100. 3 kali 25 adalah 75. Ini adalah ada 2 angka di belakang koma. Tinggal kasih 0,75. Mengambil yang ini. Supaya saya berharap anak-anak makin paham. Nah. Cara kedua, masih mengubah pecahan biasa ke desimal, adalah dengan pembagian langsung. Misalnya 2/5 itu artinya 2/5. Bisa enggak 2/5? Tidak bisa, karena ini lebih kecil dari yang untuk membaginya. Kalau nggak bisa bagaimana anak-anak? Nah, 5 tidak bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa, maka bilangan yang dibagi ditambah 0, maka menjadi 20 yang ini. Nah, berikutnya saya kajutin aja ya, halaman berikutnya. Nah, 0, maaf. Nah, sekarang menjadi 20 bagi 5, bisa. Kalau dikasih 0, maka atas hasilnya juga dikasih 0, sekarang 20 bagi 5 bisa, yaitu 4. 4 kali 5 adalah 20. 20 kali 20 adalah 0. Maka desimal dari 2/5 adalah 0,4. Contoh kedua, 3/4. Artinya 3 dibagi 4. Nggak bisa kan? 3 bagi 4 tidak bisa. Maka bilangan yang dibagi ditambah 0. Hasilnya tambah 0, sekarang 30 bagi 4 yang mendekati adalah 7. 7 kali 4 adalah 28. 30 kurang 28 adalah 2. 2 nggak bisa dibagi 4, maka kasih 0. Nggak perlu kasih koma lagi, cukup 1 aja. Sekarang tinggal 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4 adalah 20. Maka 20 kali 20 adalah 0. Maka desimal dari 3/4 adalah 0,75. Bukan 75. Ulang ya, 0,75. Ngerti kan? Ngerti ya? Saya berharap kalian bisa mengerti. Anak-anak, nah, sekarang berikutnya adalah hal yang baru, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya anak ya. Nah, contohnya 0,6. 0,6 itu berapa angka di belakang koma? Iya, 1. Maka bilangan tersebut 1 angka di belakang koma, maka menjadi 6 dibagi 10. Ini ya. Nah, ulang ya. Bilangan tersebut adalah 1 angka di belakang koma, artinya per 10. 1 angka tadi per 10 ya. Nah, jadi pecahan desimal tersebut adalah 0,6 menjadi 6/10. Karena 1 angka di belakang koma, tinggal 6-nya di atas bagi pembilang, penyebutnya adalah 10. 6/10. Lah,
Ini dikecilkan dengan cara dibagi angka yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Maka 6 bagi 2 adalah 3, 10 bagi 2 adalah 5. Ya, jadi bilangan desimal dari 0,6 adalah 6/10, boleh, atau 3/5. Ya. Oke. Contoh kedua. 0,35. Anak-anak, ini ada berapa angka di belakang koma? Berapa? 2. Pintar. Ya. Maka bilangan tersebut adalah 2 angka di belakang koma. Artinya kalau 2 angka di belakang koma adalah per 100. Jadi desimal dari 0,35 pecahan biasanya adalah 35/100. Lalu dikecilkan dengan cara dibagi angka yang sama, bagi 5 ya. Angka sama. Kalau pembilang bagi 5, penyebut juga bagi 5. 35 bagi 5 adalah 7, 100 bagi 5 adalah 20. Maka desimal dari 0,35 pecahan biasanya adalah menjadi 35/100, boleh, atau dikecilkan menjadi 7/20. Saya ulang, 35/100 atau 7/20. Paham anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang baru, yaitu tentang persen. Siapa yang pernah ke mall, pernah belanja, pasti sering menemukan diskon dalam bentuk persen, ya kan? Bersama anak-anak kita belajar. Kita ulang anak-anak. Persen itu berarti per 100. Kita ulang. Persen itu artinya per 100. Sama juga pecahan yang berpenyebut atau yang memiliki penyebut 100 nilainya. Jadi kalau per 10 bukan persen. Pokoknya persen itu artinya per 100. Oke. Lambang persennya adalah seperti ini. Di lambang persen. Nah, contohnya 12% itu dibaca persen. Dibaca 12%. Artinya 12% adalah 12/100. Saya ulang. 12% ya, dibaca 12%. Artinya 12/100. Ingat, persen adalah per 100, maka 12/100. Oke. Sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen atau per 100. Contohnya anak-anak. 1/2. Ini berapa pembilangnya? 1, pintar. Penyebutnya 2. Maka 2 dibuat per 100. Karena persen artinya per 100. Maka penyebutnya harus dibuat per 100. Harus dikali. Ya. Ya. Kira kali berapa ya kalau supaya menjadi 100? Ya. 2 kali berapa supaya ada 100? Iya, pintar, kali 50. Nah, 2 kali 50, 100. Maka yang atas pembilangnya harus adil sama. Maka juga kali 50. Iya. Tuh. Maka 1 kali 50 adalah 50. Ini sudah 50/100. Sudah persen. Maka hasilnya adalah dibaca 50%. Contoh kedua anak-anak. 3/5. Berapa pembilangnya? 3. Pintar. Penyebutnya 5. Iya. Tepat. Ya. Mana yang dibuat per 100? Oh ya, penyebutnya. Pintar. Penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa supaya menjadi 100 penyebutnya? Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak tahu dibalik.
100 bagi 5, yaitu 20. Ya, biar adil ini penyebutnya 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Nah, 5 kali 20 100 sudah persen, tinggal 3 kali 20 adalah 60. Ini sudah 60 per 100, maka sudah persen, artinya 60%. Cara kedua anak-anak, yaitu langsung dikalikan dengan 100 pecahannya. Contohnya 3/4. 3/4 langsung kita kali 100. Ini artinya 3 kali 100, bukan 4 kali 100, tapi ini 100 per 1, maka 4 kali 1. Yang dikali cuma yang atas. Berapa 3 kali 100? Iya, 300. Pernya tetap 4. Iya. Sekarang tinggal 300 dibagi 4. Berapa anak? 75%. Kalau kalian pinter, bisa juga ini dicoret. 100 artinya dicoret dengan 4. Artinya 100 dibagi 4, yaitu 25. 3 kali 25 adalah 75%. Langsung juga seperti itu. Jadi saya ulang. 100 coret sama 4, artinya 100 bagi 4 itu 25. Tinggal kaliin. 3 kali 25 75. Kalau bingung ya tadi, 3 kali 100 300 dibagi 4 75. Oke. Contoh kedua, 8/20. Langsung kali 100. 8 kali 100 hasilnya 800 dibagi 20. Apa ayo? 40. Pinter, 40%. Bisa juga dibagi 100 bagi 20. Coret aja dibagi ya. Ini artinya dibagi 100 bagi 20. 100 bagi 20 adalah 5. Tinggal 8 kali 5, 40%. Terserah mana anak yang paling gampang, yang mana terserah ya. Pakai ini boleh, pakai yang tadi boleh. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan cara menyederhanakan pecahan tersebut. Ingat anak-anak, persen artinya per 100. Kalau 20% artinya 20 per 100. Ingat ya, persen adalah per 100. Kalau 20% artinya 20 per 100. Dari angka tersebut langsung disederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Ini sama dengan kalau kita tadi belajar bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Sama anak-anak. Yang penting bisa pembagian. Oke. 20% artinya 20 per 100. Saya bagi berapa? Dibagi dengan angka yang sama, 20. Boleh. Nah, 20 bagi 20 itu 1. 100 bagi 25, maka 1 per 5. Artinya 20% itu kalau diubah dalam pecahan biasa menjadi 1 per 5. Ulang, 20 per 100, karena persen artinya per 100, maka menjadi 20 per 100 dibagi 20, 1 per 5. Maka 20% kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 1 per 5. Contoh kedua, 30%. Ayo, berapa per berapa? Ingat, persen itu per 100. Jadi, iya, 30 per 100. Dibagi berapa ya supaya menjadi kecil? Oh, bagi 10. Kalau pembilang bagi 10, penyebut juga bagi 10. 30 bagi 10 adalah
3. 100 bagi 10 adalah 10. Maka 3 per 10. Maka pecahan biasa dari 30% adalah 3 per 10. Anak-anak, kita sudah belajar persen. Kalau belum ngerti, silahkan supaya lebih paham diulang-ulang video ini supaya makin ngerti ya. Oke, nah, sekarang sebagai tugas anak-anak mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket ISPS halaman 17 nomor 3 dan 5. Maaf, halaman 17 nomor 3 dan 4. Soal ditulis ulang di catatan, dikerjakan beserta cara jawabannya. Beserta cara dan jawabannya. Sekarang ini soal ditulis, catatan, beserta cara dan jawabannya. Tidak usah dikumpulkan atau dikirim. Ini hanya untuk catatan. Tapi anak-anak perlu juga anak-anak mengirim juga, serahkan di Google Classroom sebagai bukti kalian telah mengerjakan tugas ini. Jangan lupa. Oke, pesan saya, ingat, tolong share video ini. Nah, tolong subscribe video ini. Lalu jangan lupa like. Jangan dislike ya, like supaya makin banyak orang yang suka dengan video pembelajaran ini dan channel kita makin terkenal, banyak yang subscribe. Oke. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan menghubungi ini. Iya.